Shalom, damai di hati. Kita bersyukur di pagi hari ini kita boleh diperkenankan lagi oleh Tuhan untuk boleh menikmati anugerah kehidupan yang Dia senantiasa berikan di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu mengawali akan segala tugas dan tanggung jawab kita di hari ini. Kita akan belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita memohon pertolongan Roh Kudus menuntun kita dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan di saat ini. Mari kita berdoa. Kepadamu Bapa di dalam surga, kami senantiasa menaikkan pujian dan syukur bahwa sesungguhnya kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Teristimewa di pagi hari ini Engkau boleh membangunkan kami lagi, boleh menikmati hari baru pemberian Tuhan dalam kuat dan sehat, tetapi juga dalam gumul yang kami hadapi. Kami tetap bersukacita bahwa sesungguhnya Tuhan sangat menyayangi kami. Oleh karena itu Bapa di dalam surga, ketika kami boleh menikmati hari pemberian-Mu di hari ini, di dalamnya kami akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan kami masing-masing. Oleh karena itu ya Bapa di dalam surga, kami mohon kiranya Engkau yang akan menuntun kami lewat kebenaran firman-Mu yang senantiasa menjadi pedoman dan landasan di dalam kami mau menjalankan akan tugas dan tanggung jawab kami di sepanjang hari ini. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami mampu untuk memahami akan maksud dan kehendak Tuhan melalui firman di saat ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan bagian firman saat ini. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca bagian firman Tuhan di hari ini dalam renungan harian keluarga di hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 dalam kitab Matius pasal 10 ayatnya yang ke-23. Matius pasal 10 ayatnya yang ke-23 berkata demikian: apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita berkata, larilah dari bahaya. Ketika kita menghadapi ancaman, apakah itu bencana alam atau bencana sosial, dan dari ancaman musuh yang kuat dan buas, maka tentunya kita harus lari, menghindar, atau mencari perlindungan. Dalam Alkitab ketika Sodom dan Gomora hendak ditunggang balikan, maka malaikat menyuruh Lot dan keluarga, larilah, selamatkanlah nyawamu. Itu di dalam Kejadian pasal
19 ayatnya yang ke-17. Juga kepada Yusuf, malaikat Tuhan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Demikian juga tentunya kepada murid-murid Tuhan Yesus, di mana Ia mengatakan, "Larilah apabila menghadapi ancaman penganiayaan dari segala yang luas dan kejam." Firman Tuhan itu ditujukan kepada semua muridnya, termasuk juga tentunya kita sebagai jemaat yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, akan tetapi sebagai dombanya yang lemah, kita tidak dapat melawan, tidak dapat berlari lebih cepat dari serigala. Lalu bagaimana kita dapat menghindar dan bersembunyi? Yesus Kristus berkata, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Cerdik seperti ular artinya menggunakan akal, kepintaran, hikmat untuk menghindar dan bersembunyi, seperti ular yang tidak berkaki dan bersayap, tetapi menghadapi ancaman bahaya ia dapat menghindar dan bersembunyi. Tulus seperti merpati artinya seperti merpati yang setia sampai mati kepada pasangannya, tidak pengecut, tidak pengkhianat, dan tentunya kudus. Oleh karena itu, maka murid Yesus Kristus yang baik dan setia, janganlah kita melarikan diri dengan menghalalkan segala cara, berkhianat, pengecut, meninggalkan pelayanan, menjual iman dengan harta dan tata dan lain sebagainya, atau menghindar dari bahaya dengan membahayakan orang lain. Sebagai domba yang lemah dan tidak berdaya menghadapi serigala, orang percaya sangat bergantung pada penjagaan, pemeliharaan, dan pertolongan dari gembalanya. Yesus Kristus adalah gembala agung yang baik. Tidak sedetik pun Ia membiarkan kita. Karena itu, jika kita menghadapi pergumulan, tekanan hidup yang berat, yang selalu menghampiri akan kehidupan kita, gagal dalam berusaha, gagal dalam cinta, kehilangan tujuan, sakit, penyakit, dan lain sebagainya, Yesus Kristus selalu setia dan bersedia untuk selalu menolong umatnya. Yesus Kristus senantiasa ada di dalam segala keberadaan kita. Oleh karena itu, datanglah melalui doa dan penyembahan kepadanya. Dia senantiasa setia menunggu kita. Dia adalah jawaban atas semua pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan. Mintalah kepadanya, maka kepadamu akan selalu diberikan. Bertanyalah, maka Ia akan selalu memberikan jawaban kepadamu. Firman Tuhan ini
senantiasa memberikan penguatan kepada kita ketika kita dalam pergumulan, dalam tantangan, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan kita di sepanjang hari ini. Hadirkan Tuhan, minta petunjuk Tuhan dalam menjalani akan tanggung jawab kita di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus dimuliakan. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh percaya dan mengimani bahwa tanpa Engkau maka kehidupan kami ini adalah sia-sia adanya. Oleh karena itu kami selalu mengharapkan tuntunan daripada Tuhan untuk selalu mengarahkan akan kehidupan kami ini ketika kami menjalani akan hari-hari hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Walaupun itu di dalam pergumulan, tantangan yang kami hadapi. Firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan di saat ini, biarlah kiranya itu akan menjadi kekuatan kami, menjadi pegangan kami dalam kami mau menjalankan akan tugas dan tanggung jawab kami di sepanjang hari ini, dalam kami mau menjalani anugerah kehidupan yang Tuhan beri kepada kami. Dalam pertolongan Tuhan, kami selalu diberikan kekuatan bahkan hikmat dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau juga kiranya senantiasa memberkati jemaat-Mu yang ada dalam setiap tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka, dalam kehidupan pribadi dan keluarga mereka masing-masing. Ketika mereka diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan mereka, tetapi kasih dan penyertaan-Mu yang selalu dinyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Mereka terus ada dalam sukacita iman, dalam kekuatan iman, dalam mau menyaksikan akan segala kasih dan kemurahan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Demikian pun ya Tuhan, dalam tugas dan tanggung jawab jemaat-Mu ketika akan menjalani hari ini, tugas tanggung jawab pekerjaan, setiap rencana-rencana yang akan dikerjakan, biarlah senantiasa diberkati oleh Tuhan, sehingga semuanya itu akan dapat dilaksanakan, teristimewa mendatangkan berkat di dalam kehidupan pribadi dan keluarga mereka masing-masing. Demikian Bapa di dalam sorga, untuk setiap program-program pelayanan kami di Jemaat Gemim Shalom Tetempangan, kami pun bermohon kepadamu biarlah kiranya Tuhan juga akan selalu memberkati dalam setiap program-program yang kami akan laksanakan, dalam kebersamaan kami, pelayan khusus dan jemaat yang ada, dalam mau membangun akan persekutuan iman jemaat yang ada. Semuanya itu boleh terlaksana di dalam tuntunan dan penyertaan daripada Tuhan sendiri. Engkau memberkati kami semua sebagai jemaat-Mu yang ada dalam persekutuan berjemaat, untuk selalu menyaksikan akan kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Demikian akan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari yang akan kami jalani. Kami mau pertaruhkan itu ke dalam tangan kasih Tuhan, sambil kami terus mengimani dan meyakini